Karenanya penting bagimu untuk tetap menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang salehah dimanapun saja kamu berada. Siapapun dirimu, saudariku sekalian, siapapun dirimu, jika kamu disayang Allah, jika kamu diterima Allah, siapapun dirimu, jika kamu disayang Allah, jika kamu diterima Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala wala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan hidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Kamu akan dijaga Allah dimanapun saja kamu berada. Kamu akan diperlakukan Allah dengan perlakuan-perlakuan yang indah. Sekali lagi, karenanya penting bagimu untuk menjadi hamba Allah yang saleh. Insya Allah. Ini 5 pesan saya yang harus kamu ingat-ingat, kamu jaga. Kamu jaga, putar-putar terus di kepala kamu 5 nasihat saya ini. Yang pertama, benerin niat, luruskan niat, itu penting. Sebab kata Nabi Muhammad, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Semua perbuatan tergantung dari niatnya, dan semua orang hanya akan diberi sesuai dengan niatnya. Kamu sama-sama datang dari negara yang jauh dari sini. Kamu sama-sama di negara ini untuk bekerja, tapi nilaimu di mata Allah Subhanahu wa ta'ala nggak sama. Karenanya balasan dari Allah pun kepadamu nggak sama. Ada yang disayang, ada yang dibuang, ada yang dicinta, ada yang dimurka. Kamu masuk yang mana? Salah satu tolak ukurnya ada pada niat. Ada pada niat. Niatmu mengerjakan kehidupan di dunia ini, niatmu untuk datang ke negeri ini, niatmu menjalani hari-hari selama kamu berada di sini ataupun berada di tempat-tempat yang lain, untuk apa? Untuk apa? Kalau kamu hanya untuk menghindari permasalahan di kampung, ditagih-tagih pinjol, kabur aja dah. Sekalian yang jauh, biar nggak bisa disusul pakai helm ke Hong Kong. So itu sekalian yang saya muliakan. Kalau kamu tujuannya hanya untuk itu, tujuannya sama sekali tidak ada urusan antaramu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kamu akan mendapatkan apa yang kamu tuju itu aja. Tujuanmu misalnya habis bercerai, ngelihat mukanya mantan enak banget dah, kabur aja dah. Sekalian yang jauh, biar nggak pernah ketemu di pasar, biar nggak pernah ketemu di Indomaret. So itu sekalian saya muliakan, ya kamu cuma akan dapat itu aja. Atau misalnya nyari uang di negeri sendiri rada susah, ya udah dah, ada yang ngajakin pergi ke sini. Tujuannya emang bener-bener nyari duit aja, biar bisa punya uang, biar bisa jalanin kehidupan dengan lebih mudah gitu. Misalnya, ya hanya itu aja. Akan tapi ketika kamu punya niatan-niatan yang besar dengan kamu berangkat ke negeri ini, misalnya gitu, untuk menjadikan dirimu
perempuan yang lebih terhormat, memiliki penghasilan sendiri, kemudian bisa kirim pula kepada orang tua, menafkahi orang tua, berbakti kepada orang tua. Apalagi yang sudah punya anak, bisa menyekolahkan anaknya dengan harta yang halal hasil kerjamu selama di tempat ini misalnya. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, kamu punya niat, ya Allah, Engkau berikan kepada hamba ini anak yang merupakan amanah darimu ya Allah. Gak bisa nafkahin karena suami juga gak ada, atau dia juga tidak bisa mencari nafkah karena sakit atau tidak mencukupi. Kemudian kamu pula ikut membantu perekonomian keluarga. Ya Allah, saya mau sekolahkan anak saya mau pondokin anak saya, biayanya dari saya bekerja di sini ya Allah. Biar anak saya ngerti jadi hamba-Mu yang benar, biar anak saya bisa belajar jadi hamba-Mu yang saleh. Ya Allah, bantuin saya, tolongin saya. Kamu niatnya untuk itu, maka setiap apapun yang kamu lakukan di negeri ini bernilai pahala di sisinya. Makanya penting benerin niat. Apalagi jika kamu niatkan memberi nafkah keluarga, membantu saudara-saudara misalnya gitu, bukan hanya untuk sekedar kebanggaan sendiri, bisa beli ini, bisa beli itu gitu. Akan tetapi juga kita bisa bantu orang-orang yang ada di sekeliling kita atau yang ada di kampung halaman kita. Itu bisa punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Kamu niatkan juga tinggalmu di tempat ini sebagai saksi-saksi ibadahmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, di negeri ini mayoritasnya non-muslim, bukan begitu? Ketika kamu ruku, sujud kepada Allah SWT, menjadi negeri yang asalnya tidak pernah disebut nama Allah, menjadi disebut nama Allah di tempat ini karenamu. Artinya kamu telah benar-benar melaksanakan apa yang Allah sebutkan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku jadikan di atas muka bumi ini ada hamba-hambaku tinggal di sini, tinggal di bumi. Kamu menjadi khalifahnya Allah di atas muka bumi ini. Karenanya benerin niat, benerin niat. Saya tinggal di negeri ini agar saya menjadi hamba-hamba Allah yang tetap memanggil nama Allah, tetap menyebut nama Allah di antara sekian banyak orang yang tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Niatnya yang benar. Kalau kamu benar di niat, maka akan benar pula lah apa yang kamu lakukan, akan berkah pula lah pendapatan yang kamu hasilkan. Sebab likulli imri'in ma nawa, setiap orang hanya akan diberi sesuai dengan niatnya. Saya mau ceritain, ada dulu zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat dengerin suara panggilan perang. Jadi zaman itu kan belum ada media sosial, belum ada TV, belum ada radio bahkan. Itu kalau Nabi mau ngajakin orang perang, mesti ada orang yang manggil-manggil gitu. Dia naik unta, kemudian suaranya kenceng, dia jalan di pemukiman penduduk di daerah-daerah gitu, ngasih tahu, ya ayuhan nas, saya semuanya nih laki-laki dewasa di atas usia sekian gitu kan, kasih tahu. Laki-laki dewasa, Nabi Muhammad besok mau ngajak kita pergi perang. Besok kumpul ya di masjid di waktu duha misalnya gitu. Kasih tahu tuh orang ini.
Ada seorang sahabat Nabi dengar panggilan kayak begitu, dia bergegas bangun, kemudian dia pergi kandangnya. Dia punya kandang kuda, dia bersihin tuh kudanya. Kita besok mau pergi perang dah, kuda maksudnya. Bersih-bersihin, siap-siap dah, dimandiin kudanya, ditajemin pedangnya. Sambilan bersih-bersihin kuda, dia mikir, pergi perang ya, mudah-mudahan menang. Ntar kalau menang nih, mudah-mudahan kita banyak dapat harta rampasan. Ada yang dapat kuda, ada yang dapat unta, ada yang dapat kambing. Saya nggak akan milih kuda, saya udah punya. Saya juga nggak akan milih unta, saya juga udah ada. Saya memilih kambing aja. Nanti nih kalau saya dapat kambing, nanti saya sembelih kambingnya, nanti saya bakar atinya, makan ati kambing bakar. Wih, enak banget tuh. Habis selesai dia bersih-bersihin kambingnya, ditajem-tajemin pedangnya, dirapi-rapiin baju perangnya. Kecapean di atas balai-balai, ketiduran. Waktu ketiduran dia ngimpi kayaknya udah di peperangan. Alhamdulillahnya pasukan Islam menang, cuman masalahnya dia mati. Di mimpinya itu dia di antara yang mati. Mimpinya tuh kayak panjang, tiba-tiba udah di negeri akhirat gitu. Waktu di negeri akhirat, dia lihat teman-temannya dia yang sesama syuhada, sesama syahid yang mati juga di medan peperangan, dapat balasan, diampuni dengan tetes darah pertama mereka. Orang meninggal dunia kan di peperangan pastinya karena terluka kan. Dengan tetes darah pertamanya Allah ampunin. Terus bau darahnya Allah gantikan jadi lebih wangi daripada bau kasturi, lebih wangi daripada bau misik. Kemudian lagi Allah Subhanahu wa taala jadikan seluruh dosa-dosanya diampuni dan bisa memberi syafaat kepada 70 keluarga dan sahabatnya yang mestinya sebelum masuk surga masuk neraka dulu, itu bisa dengan syafaat satu orang syahid bisa langsung masuk surga tanpa hisab. 70 orang dari keluarga dan sahabatnya, semuanya tuh pada dapat balasan-balasan indah seperti itu kecuali dia. Dia ngeliatin aja, yang lain-lain pada bau wangi, kenapa saya enggak nih? Yang lain-lain diampunin dosa-dosanya, kenapa saya masih ada juga nih? Yang lain-lain punya banyak keluarga dan sahabat-sahabat yang disyafaatin, saya kok enggak? Jadi dia pun deketin malaikat. Dia bilang, Om, malaikat maksudnya, numpang tanya dong. Iya, itu kok teman-teman saya udah dapat balasan-balasannya syahid, saya juga syahid loh Om. Oh iya, tapi kok saya nggak dikasih balasan kayak mereka itu? Dan buat kamu, apaan Om? Ati kambing. Karena dia niat perangnya cuma mau pengen dapat ati kambing. Hati-hati sama niat, hati-hati sama niat. Dia kebangun dari tidurnya, dia bilang, ya Allah, alhamdulillah matinya cuma di mimpi. Ya Allah, alhamdulillah, terima kasih ya Allah telah Engkau berikan pelajaran berharga dalam hidupku. Makasih ya Allah, saya akan memperbaiki niat saya. Saya nggak ada urusan sama harta rampasan perang. Saya nggak ada urusan sama unta, sama kuda, sama kambing. Ya Allah, urusannya adalah li'la kalimatillah, untuk memberdirikan agamamu di medan peperangan, berjuang di jalanmu ya Allah. Saya akan memperbaiki niat saya ya Allah, dan saya pun berjanji ya Allah,
sejak hari ini sampai saya mati gak bakalan makan hati kambing. Hati-hati sama niat. Kamu datang jauh-jauh dari negerimu ke negeri ini, niatmu buat apa? Jangan sampai niatmu hanya sekedar nyari jodoh. Jangan sampai niatmu hanya sekedar nyari uang. Hanya sekedar itu aja, jangan, teman-teman sekalian. Sebab Nabi Muhammad mengatakan, "Mangkanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw limra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Orang yang hijrahnya, perginya, pindahnya dari satu negara ke negara yang lain hanya untuk mendapatkan pemasukan keuangan belaka, hanya untuk mencari uang belaka, atau niatnya betul-betul hanya untuk mencari jodoh, limra'atin yang kihuha, untuk mencari perempuan yang dia akan menikahinya, fahijratuhu ila ma hajaru ilaih. Jadi kalau kamu niatnya ke sini cuman mau nyari laki-laki untuk menikahi kamu, fahijratuhu ila ma hajaru ilaih. Dia dapat pahala hijrahnya apa yang dia niatkan aja, selebihnya yang dari Allah Subhanahu wa taala tidak ada. Sayang. Sama kerjaannya, kalau beda di niat, balasannya berbeda. Sama nih pekerjaannya, tapi niatnya lain, balasannya beda. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kayak yang disampaikan Nabi Muhammad dalam hadisnya, "Man tatayyaba lillah laqiyallahu wa rihuhu atyab minal misk." Siapa yang pakai wewangian karena Allah, mau sholat pakai minyak wangi, mau ketemu sama perempuan nih pakai minyak wangi, biar orang lain tidak terganggu dengan aromanya. Karena kita kalau mengganggu orang lain dengan aroma kita yang nggak enak gitu, nggak mandi seminggu misalnya, gitu ya, nggak sikatan gigi 2 minggu misalnya gitu, nggak keramasan 2 bulan misalnya gitu kan. Nah itu aroma kita bikin orang lain nggak betah, itu mengganggu orang lain, kita dosa. Nabi malah pernah mengusir seorang sahabat yang mulutnya bau bawang dari masjid. Kata Nabi Muhammad alaihissalam, keluarlah dulu, hilangkan aroma bawang dari mulutmu itu, kemudian masuklah ke masjid-masjid kami. Man adzal muslimin falaysa minhum. Siapa yang mengganggu orang Islam bahkan dengan aroma yang tidak enak sekalipun, dia tidak termasuk dari kelompok umat Islam. Serem benar. Itu kalau mengganggu orang lain pakai aroma aja nggak termasuk dari umat Islam, gimana yang ganggu orang Islam dengan kalimat-kalimat yang keji, gitu ya, ucapan-ucapan, komentar-komentar pedas. Waduh, itu bisa na'udzubillah min dzalik, penyebab iman tercerabut dari dalam hati kita. Na'udzubillah min dzalik. Saudaraku sekalian saya muliakan, man tatayyaba lillah, siapa yang memakai wewangian karena Allah. Itu tadi, belum sholat pakai minyak wangi dulu, mau ketemu sama orang, gitu kan, sesama perempuan, pastikan aromanya wangi. Mau ketemu sama suami, ketemu sama anak-anak, misalnya gitu kan, pastikan aromanya wangi. Ketemu sama orang tua, gitu kan. Tatayyaba lillah, dia memakainya karena Allah SWT. Allah menyukai yang wangi, kita pun berwewangian. Laqiyallahu wa rihuhu atyab minal misik. Kamu akan berjumpa, orang tersebut akan berjumpa dengan Allah, sedangkan wanginya lebih wangi daripada bau kasturi. Misik. Siapa yang tatayyab li ghairillah, siapa yang memakai wewangian bukan karena Allah, biar ada yang naksir, mau janjian ketemuan sama laki-laki, pakai wangi-wangian dulu biar dia terpesona karena kesan pertama begitu menggoda. Laqi Allah wa rihuhu antan minal jifah.
dia akan berjumpa dengan Allah sedangkan aromanya lebih busuk daripada bau bangkai. Sama-sama kerjaannya, sama-sama pakai minyak wanginya, tapi yang satu bisa berjumpa dengan Allah, bau wanginya lebih wangi daripada misik, sementara yang lain bisa berjumpa dengan Allah sementara baunya lebih busuk daripada bau bangkai. Apa yang membedakan? Niat. Hati-hati sama niat. Jadi mulai sekarang nih, periksa lagi niatnya. Kemudian sampaikan sama dirinya, saya tinggal di negeri ini untuk melaksanakan perintah Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, mencari rizki yang halal, untuk menafkahi kehidupan keluarga saya di kampung. Kamu kalau memberi kepada orang tua, kamu jadi anak yang berbakti. Kalau memberi kepada anak-anakmu, kamu menjadi orang tua yang bertanggung jawab, menjaga amanahnya Allah. Kamu kalau memberi kepada saudara-saudara, menjadi melaksanakan perintah Allah untuk menjaga silaturahmi. Ada banyak hal dari niat-niatan yang baik bisa kamu niatkan, sehingga keberadaanmu di negeri ini, setiap apapun yang kamu lakukan bernilai pahala di sisinya. Jadi yang harus kamu benahi, yang nomor satu, pesan saya adalah luruskanlah niatmu. Orang yang niatnya bagus, perbuatannya bagus. Orang yang perbuatannya bagus, kehidupannya bagus. Orang yang kehidupannya bagus, diganjar Allah dengan kematian yang bagus. Orang yang matinya bagus, di akhiratnya mendapatkan kehidupan yang bagus, berakhir dengan tempat yang paling bagus, namanya surga. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, teman-teman sekalian, pertama benahi niat, yang kedua nih, awali dengan taubat. Yuk, tinggalkan dosa-dosa. Apa sih taubat? Taubat tuh putar balik. Putar balik, itu namanya taubat. Nih, semacam gini nih, kamu sebagai manusia, tujuan hidupmu adalah untuk Allah, untuk akhirat, untuk surga, untuk ridho Allah, untuk syafaat dan kebersamaan dengan Nabi Muhammad di akhirat. Itu tujuannya. Jalannya adalah dengan ibadah. Dosa yang kamu lakukan itu semacam penyimpangan jalan. Kamu jalan yang semestinya lurus ke depan, kamu nyimpang. Oh, kamu tahu nih jalannya mesti lurus ke depan, tapi tuh ada cowok ganteng tuh ngajakin saya kenalan. Ya bukan hanya kamu nengok, kamu ujian, kemudian ketemuan, kemudian berduaan, kemudian pegangan tangan, kemudian saling sandaran, kemudian dan seterusnya dan seterusnya. Saudara sekalian, itu namanya nyimpang dari jalan yang semestinya. Kalau nggak segera balik kalau kamu nggak segera putar balik, kamu nyasarnya tambah jauh. Dan kalau nyasarnya tambah jauh, tambah sulit bagimu untuk kembali kepada jalan yang semestinya. Sampai kamu kehabisan waktu dan tiba-tiba datang ajal menjemputmu, sementara kamu belum berada di jalan yang semestinya. Jika itu terjadi, yang ada adalah penyesalan yang luar biasa besarnya, sebab tak ada bagimu waktu untuk kembali pulang kepada Allah. Saat itu kamu akan berteriak,
seperti yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Qur'an. Wa qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya Allah, kembalikan saya. Mintanya dibalikin kemana? Dibalikin ke jalan yang semestinya. Jangan sekarang ya Allah, kasih saya waktu. Untuk apa? Untuk taubat. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Saya kalau dikasih waktu lagi, saya mau sholat ya Allah, saya mau bener ya Allah, saya mau tinggalkan dosa-dosa ini ya Allah, saya gak akan zina lagi ya Allah, saya gak akan makan riba lagi ya Allah, saya gak akan menjamah sesuatu yang Kau haramkan ya Allah, saya akan tinggalkan semua ini ya Allah, kasih saya waktu ya Allah. Kata Allah, kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sekarang enggak lagi, tidak ada waktu lagi. Innaha kalimatun huwa qailuha. Kamu boleh ngomong apa aja, enggak akan aku ijabah. Wa min waraihim barzakh. Sekarang kehidupanmu di dunia sudah habis, yang sisa adalah silahkan rasakan alam barzah sampai hari kalian dibangkitkan. Udah nyesek, gak ada waktu lagi. Makanya selagi sekarang masih ada waktu, teman-teman, segeralah bertaubat. Taubatilah dosamu, semanis apapun dosa itu terasa. Karena saya nggak bilang taubati dosamu sepahit apapun dosa terasa, enggak. Taubati dosamu semanis apapun dosa terasa. Karena untuk orang-orang yang masih dikuasai hawa nafsu seperti kita, terkadang dosa itu rasanya masih manis. Terkadang tuh hal-hal yang diharamkan Allah buat yang masih dikuasai hawa nafsu rasanya masih menyenangkan. Karenanya aku sampaikan kepadamu, Dek, ku sampaikan kepadamu, Kak, Bu, taubatilah dosa semanis apapun dosa itu terasa. Taubatilah dosa semanis apapun dosa punya rasa. Taubatin. Lagi pula senangnya Allah tuh kalau melihat ada hambanya yang kembali dari dosa, Allah berkenan menerimanya. Walaupun udah rusaknya kayak apapun, Allah kalau mau menerima taubat hambanya, terima aja. Dosamu sebesar apapun, kalau dilemparkan ke dalam lautan ampunan Allah, hanya seperti buih di dalam samudra ampunannya. Jadi jangan pernah bilang, taubat ya udah terlanjur kotor, kayaknya gak mungkin deh Allah terima taubat saya udah terlalu jauh dari Allah, saya gak mungkin bisa balik lagi. Udahlah, udah terlanjur kotor, mau gimana lagi? Enggak deh, enggak Bu, enggak. Kalau Allah melihat kesungguh-sungguhan hatimu untuk datang kepada Allah, dalam hadis qudsinya Allah SWT mengatakan, apabila ada hambaku datang kepadaku dengan bergunung-gunung dosa, aku akan datang kepadanya dengan bergunung-gunung ampunan. Sekali lagi, innal kaba'ira fil ghufrani kallamani. Dosa-dosa besar seperti apapun, jika Allah berkenan mengampuninya, hanya seperti buih di dalam lautan ampunan Allah.
Dosa kalau diampunin gak ada yang besar, semuanya kecil. Tapi dosa sekecil apapun kalau gak diampunin sama Allah, gak ada yang kecil, semuanya besar. Sebab bisa jadi penyebab Allah mengusirnya dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya taubatilah dosa. Saya bicara saat ini dengan sangat serius kepadamu. Saya berharap kamu mendengarnya dengan hatimu. Taubatilah dosa. Dosa yang kamu punya, kalau Allah tidak berkenan mengampuninya, bisa jadi penyebab kehancuran hidupmu dunia sebelum kelak Allah menghancurkanmu di akhirat. Dosa kita, kalau Allah tidak berkenan mengampuninya, jadi penyebab kehancuran kita di dunia sebelum kelak Allah hancurkan kita di akhirat. Sebaliknya, karena Allah telah melihat kesungguhanmu dalam bertaubat. Ketika Allah melihat kesungguhan kita dalam bertaubat, dosa kita sebesar apapun akan Allah ampuni dengan begitu mudahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Ini ayat indah banget. Kamu harus sering ulang-ulang dalam hatimu, harus sering kamu ulang-ulang dalam pikiranmu. Kata Allah, qul, sampaikan kepada umatmu wahai Nabi Muhammad. Nabi suruh bilang sama kita, sebab kita adalah umatnya. Qul, sampaikan kepada umatmu. Tapi bukan semua umat wahai Nabi Muhammad. Kamu sampaikan khusus untuk umatmu yang sifatnya kayak begini, yang keadaannya kayak begini. Kayak apa ya Allah? Qul lilladzina asrafu ala anfusihim, sampaikan wahai Muhammad kepada umatmu yang dosanya pada banyak. Sampaikan kepada umatmu yang berani-berani berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Sampaikan kepada umatmu yang seringkali berani-berani melanggar aturan Allah. Sampaikan kepada umatmu yang belepotan dosa, yang berlumuran noda. Ya Allah, kami orangnya. Apa yang kau pesankan kepada Nabi Muhammad untuk beliau sampaikan kepada kami? Apakah engkau akan mengatakan bahwa adabmu sangat pedih? Apakah engkau akan mengatakan bahwa neraka begitu menyiksa? Apakah engkau akan mengatakan bahwa pintu rahmatmu telah tertutup untuk kami? Kata Allah, bukan. La taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku, umat Nabi Muhammad yang punya banyak dosa, janganlah kalian putus asa dari rahmatnya Allah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya
Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, semuanya, tanpa terkecuali. Semuanya, semuanya. Ya Allah, bahkan dosa yang bikin kami gak mampu mengangkat kepala karena kami malu. Iya. Bahkan dosa yang membuat kami gak mampu ketemu orang. Iya. Bahkan dosa yang kami setiap kali mengingatnya kami bergidik, karena bagaimana mungkin kami melakukannya di masa-masa dulu itu. Iya. Jika Allah mengampuninya, Allah akan ampuni semuanya, semuanya, semuanya. Alhamdulillah. Yang penting datanglah kepada Allah dengan bertaubat, taubati dosa. Sholatlah 2 rakaat di waktu malam. Sebelumnya mandi taubat kalau memungkinkan. Sesudah sholat, angkat tanganmu dan berdoa, ya Allah, saya pendosa, ya Allah, saya hambamu yang sudah kabur darimu, ya Allah, saya hambamu yang sudah minggat dari perintah-perintahmu, ya Allah. Saya ingin kembali kepadamu, ya Allah. Saya putar arah kepadamu, ya Allah. Tolong saya, ya Allah. Kembalikan saya kembali padamu, ya Allah. Ampuni dosa-dosa saya, ya Allah. Terimalah saya, ya Allah. Jangan usir saya dari pintu rahmat-Mu, ya Allah. Jangan usir saya dari pintu rahmat-Mu, ya Allah. Berjanjilah untuk tidak lagi mengulangi perbuatan-perbuatan dosa. Ustazah, terkadang tuh saya udah taubat, Ustazah. Udah saya tinggalin dosa-dosa, udah saya janji, udah saya nangis sama Allah. Tapi besoknya saya kayak kerjain lagi. Gimana ya Ustazah? Ya taubatin lagi. Terkadang memang Allah itu menguji kesabaran kita untuk meninggalkan dosa. Akhirnya ngerjain lagi dosa, taubat lagi yang sungguh-sungguh. Nangis minta sama Allah sambil bilang, tolong bantuin ya Allah, bantuin biar saya bisa ninggalin dosa, jagain saya biar saya kuat ninggalin dosa. Karena meninggalkan dosa itu bukan urusannya sama kekuatan kita, akan Allah, takdir Allah. Karenanya minta sama Allah SWT, ya Allah, takdirkan kebaikan-kebaikan bagi saya, ya Allah. Tetapkan hanya yang baik-baik bagi saya, ya Allah. Tolong bawa saya kembali ke jalan-Mu, ya Allah. Jauhkan saya dari dosa, ya Allah. Taubatin. Semanis apapun dosa kamu rasa, taubatinlah dosa-dosa. Insya Pertama tadi apa? Kedua tadi apa? Yang ketiga, benerin ibadah. Jangan ditinggal ibadahnya. Sholatnya, sedekahnya juga jangan tinggal. Qurannya jangan tinggal. Zikirnya jangan tinggal. Gak ada waktu Ustazah, capek Ustazah.
Dek, kamu jadikan waktumu buat Allah, Allah akan berkahi waktu kamu yang lain. Coba ya, awali pagi hari dengan baca Yasin. Gak apa-apa, sambilan kamu ngerjain yang lain-lain misalnya gitu, sambil kamu baca Yasin. Habis sholat subuh misalnya, atau kapanpun waktu yang memungkinkanmu. Kata Nabi Muhammad, siapa yang mengawali, siapa yang kepengen diberi kemudahan sepanjang hari, awalilah harimu dengan baca surat Yasin. Untukmu yang orang tuanya sudah meninggal, bisa tuh pagi hari kamu baca Yasinnya, diniatkan hadiah untuk orang tuanya yang sudah meninggal. Biar kamu tetap bisa jadi anak yang berbakti bahkan kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Itu cita-cita Umi saya waktu masih hidup. Saya tanyain apa yang Umi pengen dari anak-anaknya, Umi saya cuman kasih satu pesan, itu aja. Umi saya waktu hidupnya perempuan yang susah disenangkan dengan dunia. Umi saya itu kalau saya kasih hadiah, berapa hari hadiahnya udah di tangan orang. Kalau saya kasih apa aja, itu senangnya kasih-kasihin ke orang. Jadi saya tanya, Umi tuh pengennya anaknya apa sih Mi, yang ngasih apa gitu sama Umi. Umi cuma bilang, kata Umi saya, Umi pengen nanti kalau Umi meninggal dunia, anak-anak Umi gak keberatan buat mengirimkan hadiah surat Yasin tiap hari buat Umi. Teman-teman saudara sekalian, saya muliakan, mudah-mudahan anak-anaknya dapat melaksanakan apa yang diinginkan oleh orang tuanya. Nah, kamu juga, bagimu yang punya orang tua yang sudah meninggal dunia, usahakan kalau pagi baca surat Yasin, dihadiahkan buat orang tuanya. Kata Nabi Muhammad, Yasin, iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakan, hadiahkan buat orang-orang tua yang sudah meninggal dunia, buat keluarga kalian yang sudah meninggal dunia, hadiahkan surat Yasin. Jadi hadiah yang indah buat orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia, insyaallah. Ibadahmu jangan tinggal, yang semampu dirimu. Sebelum tidur baca sholawat 10 kali. Bangun tidur juga gitu, baca sholawat 10 kali. Gak usah yang panjang-panjang sholawatan, yang ntar ketiduran lagi. Apalagi kalau baca sholawatnya pakai lagu, Allahumma sholli. Wah, itu sih fix sih, gak nyampe 10 gitu mah. Udah tiduran. Baca yang pendek aja, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baca 10 kali ketika mau tidur, baca 10 kali ketika bangun tidur. Kalau mau tidur, ya Allah, tidurkan saya sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad, ya Allah. Jangan jauh-jauhkan saya dari-Mu, jangan jauh-jauhkan saya dari Nabi Muhammad, ya Allah. Sebelum tidur, ya Allah, saya udah jauh dari keluarga saya saat ini, ribuan kilometer jarak antara saya dengan keluarga. Ya Allah, jangan jauhkan saya dari-Mu, dan jangan jauhkan saya dari kekasih-Mu, baginda kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan saya sebagai umatnya yang saleh. Nanti bangun tidur juga gitu. Habis kamu bilang alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Terima kasih ya Allah, saya hari ini bangun kembali setelah sebelumnya tidak sadarkan diri. Kalau lagi tidur kan gak sadar apa-apa, kayak orang mati, setengah mati lah. Kemudian kita bangun kembali dengan rahmat, dengan izin Allah SWT. Ya Allah,
Jadikan saya sebagai hamba-Mu yang salehah pada hari ini. Terus kamu baca, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 10 kali. Sambil kamu bilang, ya Allah, Kau bangunkan saya kembali sebagai umat Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan jauh-jauhkan saya dari Nabi Muhammad. Gitu. Dikerjain? Jangan tinggal ibadahmu pada Allah, terutamanya sholat 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Jangan tinggalkan teman-teman. Sholat disebut sholat dari kata-kata wasala yasilu silatan salatan, yang artinya adalah hubungan. Siapa yang tidak sholat berarti dia telah memutuskan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Jalla Jalaluhu wa ta'ala Azamatuh. Kita nih hidup di atas muka bumi ini sebagai orang asing, sebab kita berasal dari Allah. Inna lillah. Kita semua milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah baik banget sama kita. Meskipun kita dihidupkan di atas muka bumi ini sebagai orang asing, Allah tetap ngasih kita nih umat Islam handphone buat kita tetap terhubung sama Allah. Nih, kamu saya izinkan buat teleponan sama aku, kata Allah, sehari 5 kali, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Siapa yang gak ngerjain sholat kayak orang yang melempar ke telepon? Kamu hidup di negeri ini sebagai orang asing, bahkan kamu hidup di atas muka bumi ini juga sebagai orang asing. Kamu lahir sendiri, kamu pulang juga nanti sendiri, kamu hidup sendiri, kamu mati pun sendiri. Kalau kamu kepengen menjadi orang yang terus berada dalam pandangan kasih sayang Allah, tetap terhubung sama Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai khalifah fil ard, sebagai hamba Allah di atas muka bumi ini, maka jagain hubungan kamu sama Allah. Tetaplah terhubung sama Allah dengan cara kerjakan sholat. Karena yang sering saya sampaikan di majelis-majelis manapun, saat seseorang sholat bukan hanya karena dia mau sholat, akan tetapi karena dia masih dicinta oleh Allah, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk menerima dia di hadapannya. Sebaliknya, orang kalau nggak sholat bukan hanya karena dia nggak mau sholat, tapi karena dia sudah tidak lagi bernilai di sisi Allah, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengizinkan dia untuk menghadap kepadanya. Bu, saya tanya, pernah nggak kesel sama orang sampai nggak mau ngelihat muka dia? Pernah kan? Allah juga kayak gitu. Allah tuh kayak gitu. Allah kalau udah sebel sama orang, Allah nggak suka sama seorang hamba, Allah pun tidak lagi mengizinkan orang tersebut untuk menghadap kepadanya, sehingga dia tidak lagi mengerjakan sholatnya, karena dia telah terusir dari pintu rahmatnya Allah. Allah tidak lagi berkenan untuk menerima dia. Hati-hati sama sholat. Jagain sholatmu Bu, jagain sholatmu Kade, jagain sholatmu. Insya Allah. Kalau bisa tambahin bangun malam, tambahin bangun malam. Ini negeri ini yang kalian tinggal ini, umat Islamnya dikit, minoritas. Berapa orang aja yang Islam? Yang diizinkan Allah untuk nyebut nama Allah nggak banyak, apalagi yang bangun di waktu malam, tambah nggak banyak lagi. Kalau kamu menjadi salah satu di antaranya, kamu akan menjadi cahaya yang paling terang.
akan menjadi hamba yang akan dipandang Allah dengan pandangan kasih sayangnya. Coba ibu bangun di waktu malam, kemudian sholat 2 rakaat, 4 rakaat, atau kamu sholat witir 3 rakaat atau 5 rakaat, 7 rakaat gitu, semalam, 2 malam, 3 malam, 4 malam. Teman saya sampai bilang, saya nggak percaya ada doa di sepertiga malam terakhir yang tidak diijabah Allah SWT. Saya nggak percaya. Semua doa di sepertiga malam terakhir tentulah diijabah oleh Allah SWT. Jadi kalau kamu bilang, tapi saya udah doa ustazah tapi belum diijabah juga gitu, belum, bukan tidak. Terusin. Allah tidak akan bosan kecuali kamunya yang bosan. Dan di sepertiga malam terakhir, ibarat orang datang ke rumah orang untuk minta-minta, ya. Kalau di waktu yang lain kamu masih perlu ketuk pintu, kamu masih perlu nunggu, kamu masih perlu ngomong. Kalau di sepertiga malam yang terakhir, Allahnya sudah lagi bagi-bagi. Jadi kamu ketika minta, kamu tengadah tangan, dengan mudah Allah pun memberikannya kepadamu. Idza ja'at thuluthul lailil akhir, apabila datang sepertiga malam yang terakhir, Allah pun turun ke langit bumi, wa yunadi hal min mustaghfirin hal min ta'ib hal min talibi hajatin fa'uni lahul matalib. Kata Allah, mana nih hamba-hambaku yang sedang punya hajat? Mana? Aku akan kasih dia. Mana nih hamba-hambaku yang sedang memohon ampunan? Mana? Aku akan ampuni dosa-dosanya. Mana hambaku yang ingin kembali di jalanku? Aku akan segera menerimanya dan membukakan pintu rahmatku lebar-lebar baginya. Itu Allahnya udah siap, tinggal bagi-bagi. Kamunya aja yang perlu untuk bangun di sepertiga malam terakhir. Gak usah lama-lama. Kalau kamu emang gak kuat, kalau kamu emang lemah, kalau kamu emang terlalu banyak aktivitas di usaha capek, gak usah lama-lama. Sekitar setengah jam gitu sebelum subuh bangun, 20 menit deh gitu sebelum subuh kamu wudhu, kemudian mulai berdoa kepada Allah SWT. Itu hasilnya luar biasa besar, meskipun tentu saja kepada Allah itu seringkali urusannya gak instan, sebab Allah mau melihat kesungguh-sungguhan. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 2 bulan, lihatin. Salah satu fadilahnya bangun di waktu malam, teman-teman, bikin hati jadi lebih lapang. Makanya saya saranin yang suka sumpah-sumpah, yang suka merasa dunia tak lagi bersahabat bagiku, yang suka merasa aku adalah orang paling menderita di seluruh jagat raya gitu. Ada yang kayak begitu tuh, saya sarankan padamu untuk mulai bangun malam, cobain. Tapi yang serius doa minta sama Allah SWT, yang istiqomah semalam, 2 malam, 3 malam, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, lihatin. Nanti kamu akan merasakan hatimu jadi lebih lapang, hatimu jadi lebih lapang berkatnya ibadah di waktu malam. Insya Allah. Apalagi kita-kita nih yang punya banyak hajat sama Allah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, kadzab man idda'a annahu yuhibbuni kata Allah dalam hadis qudsi, fa idza jannahu al-lail nama'ni. Bohong orang yang aku cinta padaku, kata Allah, tapi di sepertiga malam yang terakhir aku tungguin dia tidur, akunya ditinggalin. Allah bilang begitu dalam hadis qudsinya. Jangan sampai kita dicap sebagai para pembohong, naudzubillah min dzalik. Yuk mulai bangun di waktu malam, pasang alarm yang serius, sebelum tidur doa, minta dibangunkan.
di sepertiga malam terakhir. Ini saya kasih tips nih. Sebelum tidur baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Sebelum tidur baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Kemudian doa, ya Allah minta dibangunkan, gitu ya, di jam sekian. Insya Allah pasang alarmmu, insya Allah Subhanahu Wa Taala akan bangunkan di waktu yang kamu inginkan. Nah, kalau udah dibangunin sama Allah, jangan kemudian ke kamar mandi cuma pipis doang. Jangan ya, sekalian ibadahlah pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan serius, minta apa yang menjadi hajat-hajatmu kepadanya. Mudah-mudahan dijabah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian saya muliakan, saya pernah tinggal di negeri Tarim, Hadramaut, Yaman selama 4,5 tahun. Itu saya lihat orang-orangnya tuh baik-baik gitu, baik-baik. Saya nggak pernah dapetin mereka bohong. Bahkan mereka nggak percaya ada orang bisa bohong. Saya tulisin tuh di buku Assalamualaikum Tarim kebaikan-kebaikan mereka, dan itu rata. Perempuannya baik-baik, laki-lakinya baik-baik, orang tuanya baik-baik, anak mudanya baik-baik, anak kecilnya baik-baik, anak kecilnya baik-baik. Teman-teman sekalian saya muliakan, mereka nggak percaya ada orang nggak sholat. Mereka nggak percaya ada orang Islam nggak sholat. Mereka bahkan sampai pernah nanya kabarnya sama salah satu teman saya. Dia bilang, orang kafir itu mukanya kayak apaan sih? Dari nggak pernah ketemu sama orang nggak beriman, mereka sampai nanya gitu. Banyak diantara mereka itu yang bahkan nggak punya TV, nggak punya handphone ya. Kita pun kalau pakai handphone di sana juga ya 2 hari ada sinyal, habis itu hilang, gitu berjam-jam sinyalnya hilang gitu kan. So itu sekalian saya muliakan, itu negara kampung, terutama Tarim itu ya. Di masa saya tinggal di sana, saya lihatnya sebagai tempat yang terjaga dengan semua orang yang soleh-solehah gitu. Saya rasa salah satunya disebabkan karena ini. Saya pernah mendengar bahwa orang-orang di sana itu mereka terbangun di sepertiga malam terakhir, di jam-jam 2 jam sebelum subuh gitu, anak-anaknya dibangunkan, bahkan yang kecil-kecil, yang bayi-bayi sekalipun. Kenapa begitu? Karena 2 alasan. Yang pertama, agar anak-anak kami terbiasa bangun di waktu malam, jadi nanti udah besarnya udah terbiasa gitu, jadi nggak berat lagi. Karena kita kan Allah bisa karena biasa. Kalau udah terbiasa tuh jadi mudah semuanya gitu kan. Kemudian alasan yang kedua, dibangunkan anak kecilnya bahkan buat main, buat disusuin gitu ya. Yang penting asal bangun gitu anaknya di jam-jam 4 kalau di sini ya. Kalau di Indonesia jam-jam 3 gitu kan. Kalau di Jakarta, biar kenapa? Agar rahmat Allah yang turun di jam-jam yang seperti itu, anak-anak mereka berhasil mendapatkannya. Hadiahnya Allah, hidayahnya Allah, karunia-Nya Allah, pemberiannya Allah, surganya Allah, kebersamaan dengan orang-orang saleh diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada keluarga mereka, bahkan kepada anak-anak kecilnya sekalipun. Makanya jadinya orang senegeri pada baik-baik semua. Bukankah kamu kepengen anak-anakmu yang ada di kampung sana jadi anak-anak yang baik? Bukankah kamu kepengen yang belum nikah nih, nanti satu hari kamu menikah dapat laki-laki yang saleh, kemudian Allah anugerahkan kepadamu anak-anak yang baik-baik? Awalilah dengan doa-doamu dan kebiasaan-kebiasaan baikmu, dek. Awali dengan kamu bangun di waktu tahajud, kemudian kamu berdoa untukmu dan untuk keluargamu. Doa, minta sama Allah SWT. Bukankah yang punya semuanya adalah Allah SWT Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh? Maka seperti yang tadi saya sampaikan, kamu pengen jadi hamba Allah yang salehah, yang nomor 3 adalah ibadah. Ibadahnya jangan tinggal, insya Allah. Yang nomor 4, kamu pengen jadi hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kamu harus rendahkan hatimu kepada Allah
Serahkan segala urusan, titipkan kepada Allah. Gantunganmu sama Allah tuh harus kuat. Gantungkan segalanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Allah tidak pernah menyia-nyiakan apapun yang dititipkan kepadanya. Hidup ini berat, kamu gak akan kuat kecuali jika Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk menolongmu. Bukan begitu? Kamu merasa gak begitu? Hidup ini berat buat siapapun, buat siapapun. Saya kasih tahu, buat siapapun. Bukan hanya buat kita orang Islam, bukan hanya buat kita orang Indonesia, buat siapapun hidup akan selalu berat. Kamu lihat orang-orang yang tidak beriman sekalipun hidup mereka juga berat. Kalau kamu bilang, enggak ustazah yang kaya-kaya tuh hidupnya ringan, siapa bilang? Kamu gak pernah tahu aja. Saya banyak kenal orang-orang yang kaya sekalipun, ketika ketemu sama saya, yang mereka ceritakan adalah derita, curhat urusan susah juga. Walaupun susahnya bukan urusan finansial, Allah itu kan punya ujian segala macam. Allah itu kan punya cara, berbagai cara untuk menguji hamba-hambanya. Yang dikasih kesulitan ekonomi, iya. Yang gak dikasih kesulitan ekonomi, dikasih kesulitan dari arah-arah yang lain. Kesulitan menata hati, kesulitan meraih cinta, segala macam teman-teman saudara sekalian. Ada yang dikasih sakit, iya kan? Ada macam-macam urusan-urusan di atas muka bumi ini. Karenanya teman-teman saudara sekalian, gantungkan urusan kepada Allah, titip sama Allah, tawaduklah kepada Allah, serahkan semuanya kepada Allah, tawakal kepada Allah, serahkan semua urusan kepada Allah. Sampaikan, ya Allah, saya titipkan diri saya padamu ya Allah. Saya titipkan orang tua saya padamu ya Allah. Yang punya suami, jauh-jauh tuh kamu tinggalkan berapa tahun, kamu pikir dia kuat? Enggak kuat kecuali jika dikuatkan oleh Allah. Kecuali jika mereka dikuatkan oleh Allah SWT. Karenanya bantuin, minta biar Allah jaga suamimu, sebagaimana kamu minta kepada Allah agar menjaga dirimu itu. Sekali lagi, hidup ini berat, kamu gak akan kuat kecuali jika kamu dikuatkan oleh Allah. Karenanya titipkan sajalah hidupmu itu kepada Allah SWT. Saudara sekalian yang saya muliakan, saya diberi pelajaran sama Allah SWT untuk menitipkan sesuatu kepada Allah SWT. Saya ingat ada satu hari waktu saya tinggal di Tarim dulu, Tarim Hadramut di Yaman sana itu ya. Teman-teman saya sekalian, satu hari saya memang tinggalnya sama abang saya di satu rumah, kita kontrak rumah. Satu waktu baju saya kotor semua, jadi saya harus nyuci. Kebiasaan anak-anak kos kan gitu tuh, kalau belum kotor semua belum mulai nyuci. Jadi ini udah saya cuci semuanya, akhirnya saya jemur. Nggak punya jepitan baju saya jemur gitu aja. Udah selesai nih saya jemur, dari atas atap itu tadi, sutoh itu di jemuran, saya lihat dari kejauhan ada angin. Angin di sana tuh suka kelihatan. Angin di daerah-daerah timur tengah itu ya, kelihatan tuh gitu kan. Arahnya ke tempat jemuran saya gitu, ke tempat arah rumah saya, dan itu biasa terjadi. Biasa terbangin tuh, apaan aja yang kena diterbangin deh tuh. Ya Allah, saya jadi mikir aja, itu kalau kena ke sini nih, mana nggak ada jepitannya kan? Gimana nih ya? Mestinya sih saya ambilin, saya taruhin gitu. Tapi saya mikir, berarti nanti pulang dari majelis
saya nggak punya baju nih. Tapi kalau saya ambilin juga, saya nggak punya baju. Kalau saya biarin, saya jemur, saya takutnya ntar diterbangin gitu sama angin. Yang saya bayangin juga, saya takutnya di Tarim itu kan banyak ulama. Ada ulama lagi jalan, tiba-tiba apa ini? Pakaian dalam saya kan malu ya. Ya Allah, ini rumah siapa? Ya ampun, terketahuan pula. Saya mikir gitu. Tapi saya juga buru-buru, saya mau hadir majelis. Majelis saya udah waktunya datang gitu kan. Waduh, gimana ya ini ya? Ya udah dah, saya inget tuh keterangan dari guru saya. Apapun kalau dititipkan sama Allah, nggak akan kecewa, akan Allah jaga. Ya udah, bismillah deh. Saya datengin semua baju-baju saya pegangin, saya titip sama Allah. Istauda'tukallah, 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 istauda'tukallah. Saya pegang satu-satu, saya bilang saya titipkan kamu kepada Allah, titipkan kamu kepada Allah. Titip semuanya ya Allah. Habis itu saya berangkat pergi ke majelis. Pulang-pulang saya liatin di jalanan banyak banget sampah beterbangan. Ada juga baju-baju itu juga. Waduh, ini jemuran siapa nih? Diterbangin angin nih. Saya udah deg-degan aja. Begitu nyampe rumah, saya langsung naik ke atas untuk lihat jemuran saya, dan di sanalah saya terpaku. Di sanalah saya terpesona. Jemuran saya tak ada yang bergerak dari tempatnya. Semuanya seperti ketika saya meninggalkannya, tak bergerak satu baju pun darinya. Mengalir air mata saya. Saya bilang, ya Allah, terima kasih. Dimintain jaga jemuran aja dijaga. Saya sekarang ngerti ya Allah. Saya akan titipkan diri saya pada. Saya akan titipkan iman saya pada. Saya akan titipkan kedua orang tua saya pada. Saya akan titipkan saudara-saudari saya pada. Saya akan titipkan ilmu saya padamu. Saya akan titipkan apapun yang kau berikan kepada saya padamu ya Allah, agar engkau jaga seperti mana engkau telah menjaga jemuran-jemuran saya. Kamu bisa melakukannya. Kamu punya orang tua bukan? Kamu punya saudara-saudara yang kamu sayangi bukan? Kalau begitu, titipkan mereka kepada Allah. Bahkan dirimu, siapa yang dapat menjaganya kalau bukan Allah? Dek, siapa yang dapat menjagamu, kamu pikir, kalau bukan Allah SWT? Titipkan kepada Allah. Titipkan kepada Allah. Ucapkan senantiasa, ya Allah, saya titipkan diriku kepadamu ya Allah. Saya titipkan imanku kepadamu ya Allah. Saya titipkan orang-orang terkasihku padamu ya Allah. Jaga mereka sebagaimana engkau telah menjaga hamba-hamba terkasih di sisimu ya Allah. Minta dijaga sama Allah. Insya Allah. Semoga Allah senantiasa terus menjaga kita insya Allah. Dan yang terakhir, teman-teman saudara sekalian saya muliakan, saya ulangi dulu sebelum sampai yang terakhir. Yang pertama tadi apa? Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Apa yang ketiga? Ibadah. Oke, yang keempat? Sambung. Titip sama Allah. Jaga hubunganmu dengan Allah, rendahkan hatimu pada Allah SWT. Kamu tahu bahwa kamu lemah, yang kuat hanya Allah SWT. Kamu tahu bahwa kamu tidak bisa menjaga dirimu, yang dapat melakukannya adalah Allah SWT. Kemudian yang terakhir, teman-teman sekalian, tebarkanlah kasih sayang kepada siapapun yang ada di atas muka bumi ini, kepada yang muslimnya, bahkan kepada yang tidak muslimnya sekalipun. Sayangi aja semua orang, berbuat kebaikan
sama semua orang, bikin baik aja sama semua orang. Tapi dia nggak beriman ustazah, ya nggak apa-apa, bikin baik aja. Kita ingat bahwa dia pun juga yang menciptakan adalah Allah. Jadi kamu berbuat baik sama setiap orang dengan berpikir bahwa semua manusia adalah hambanya Allah. Dimanapun saja kamu berada, tebarkan kebaikan, sebab setiap jengkal tanah di atas muka bumi ini adalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kelima hal tersebut kamu kerjakan, insya Allah kamu akan menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang salehah. Jadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia. Jadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang berada di zaman kapanpun, Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa memandang kalian dengan pandangan penuh cinta. Mudah-mudahan kelima hal ini dapat kita jaga, dan mudah-mudahan semudah kalian mendengarkannya pada hari ini, Allah mudahkan kalian untuk dapat mengamalkannya. Semudah saya menyampaikannya pada siang hari ini, Allah mudahkan saya juga untuk dapat mengamalkannya. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah jami'ah syamilah la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baca bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqqil Fatihah, birmatil Fatihah, barakatil Fatihah, taftah lana abwabal khair, tu'amilana mu'amalat ahlal khair, takfina min jamil fitan wal mihan wa ghairi, innaka wali kulli khair, mutafadil bi kulli khair birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din, barakatan fil umur, wa sihhatan fil jasad, wa sa'atan fil rizqi, wa tawbatan qabla al maut, wa shahadatan 'inda al maut, wa maghfiratan ba'da al maut, wa afwan 'inda al hisab, wa amanan min al 'adab, wa nasiban min al jannah, warzuqna an-nazar ila wajhika al-karim. Allahumma afina min bala'ik, wa awzi'na syukra ni'matik, wa adikna barda'afik, wa halawata munajatik ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik ya muhawwilal ahwal, hawil halana ila ahsanil hal, wa afina min ahwali ahli dhalal wa fi'lil juhal. Allahumma inna nas'aluka min al-uquli awfaraha, wa min al-adhani asfaha, wa min al-a'mali أزكاها, ومن الأخلاق أطيبها, ومن الأرزاق أزاها, ومن العافية أكملها, من الدنيا خيرها, ومن الآخرة نعيمها, بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما, وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما, ولا تجعل اللهم لنا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. Ya Allah, pandanglah semua yang hadir di majelis ini dengan pandangan kasih sayang-Mu. Pandanglah semuanya dengan pandangan cinta-Mu. Kami beriman padamu ya Allah. Kami tidak menuhankan selain Engkau ya Allah. Kami tidak pernah berdoa meminta selain kepadamu ya Allah. Kami tidak pernah sujud kecuali kepadamu ya Allah. Ya Allah, tidakkah iman berarti besar di hadapan-Mu? Karenanya ya Allah, sayangilah semuanya ya Allah, sebab kami semua adalah orang yang beriman padamu ya Allah. Bimbing semuanya ya Allah, sebab kami beriman kepadamu ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, sebab kami beriman kepadamu ya Allah. Tutupilah aib-aib kami ya Allah, sebab kami beriman kepadamu ya Allah. Tolong
Taruhkan dalam hati kami rasa cinta kepadamu ya Allah, sebab kami beriman padamu ya Allah. Taruhkan dalam hati kami rasa cinta kepada kekasihmu ya Allah, Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab kami beriman kepadamu dan kepadanya. Ya Allah, jagain kami ya Allah. Bukankah kami beriman padamu ya Allah? Jaga kami ya Allah. Bukankah kami beriman padamu ya Allah? Rawat kami ya Allah. Bukankah kami beriman padamu ya Allah? Jangan biarkan kami terlantar. Jangan biarkan kami berlumuran dosa. Jangan biarkan kami terjerumus kepada lembah-lembah noda. Jangan biarkan kami ya Allah terbengkalai urusan-urusan kami. Jaga kami ya Allah, peliharakan kami ya Allah, rawat kami ya Allah, seperti mana Engkau telah melakukannya kepada hamba-hamba tercinta di sisimu ya Allah. Seperti Engkau merawat para kekasih-kekasihmu ya Allah, seperti Engkau merawat para ulama-ulamamu ya Allah, seperti Engkau merawat para sahabat-sahabat Nabi kami Muhammad ya Allah. Rawatkan kami juga ya Allah. Jagakanlah pula untuk kami kedua orang tua kami ya Allah, yang masih ada di atas muka bumi ini. Sehatkan badannya ya Allah. Sehatkan badannya ya Allah. Berkahkanlah waktunya ya Allah. Sibukkan mereka beribadah padamu ya Allah. Ampuni dosa-dosanya ya Allah. Ringankan sakitnya ya Allah. Orang-orang tua kami ya Allah, bahagiakan hatinya ya Allah. Bahagiakan hatinya ya Allah. Apabila datang ajal menjemput mereka, matikan mereka dalam husnul khotimah. Ya Allah, untuk orang tua kami yang sudah meninggal dunia, hanya Engkau yang dapat melakukannya ya Allah. Jamulah mereka dengan jamuan yang indah darimu ya Allah. Ampuni dosanya ya Allah, tutupi aibnya ya Allah. Syafaatkan Nabi Muhammad untuk mereka ya Allah. Syafaatkan Nabi Muhammad untuk mereka ya Allah. Jika ada di antara mereka yang saat ini berada dalam siksa kubur, kami mohon padamu, angkat siksanya ya Allah. Angkat siksanya ya Allah. Kasihanilah mereka ya Allah. Kasihanilah mereka ya Allah. Angkatlah siksa dari mereka ya Allah. Bukankah Engkau dapat melakukannya? Bukankah hanya Engkau yang dapat melakukannya? Ya Allah, apapun saja dosa mereka, ampuni sajalah ya Allah. Kasihanilah mereka ya Allah. Angkat siksanya ya Allah. Dan apabila di antara mereka berada dalam nikmat kubur, tambahkanlah ya Allah. Jadikanlah apa yang kami lakukan pada hari ini sebagai hadiah kami untuk mereka.
keluarga yang kami tinggalkan di kampung kami, ya Allah. Jagakan mereka untuk kami, ya Allah. Sayangi mereka, ya Allah. Rawat mereka, ya Allah. Karuniamu pada mereka, ya Allah. Sehatkan badannya, panjangkan umurnya, berkahi kehidupannya. Anak-anak kami, ya Allah, karuniakan pada mereka nasib yang bagus, ya Allah. Karuniakan pada mereka nasib yang bagus, ya Allah. Jadikan kami semuanya hamba-hambamu yang soleh-solehah, ya Allah. Sehatkanlah yang sedang sakit, pulihkanlah yang sedang sakit, ya Allah. Mudahkanlah yang sedang sulit, lapangkanlah yang sedang sempit. Kami mohon kepadamu, ya Allah, ampunilah segenap dosa-dosa kami, dosa mata, dosa telinga,